Beberapa faktor yang mungkin terlihat sepele bagi para casis, namun bisa menyebabkan tidak memenuhi syarat dalam seleksi penerimaan Polri. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Like juga videonya dan share seluas-luasnya. Oke para sobat sekalian, kali ini kita akan bahas tentang beberapa faktor yang kelihatan sepele bagi para casis namun bisa menyebabkan tidak memenuhi syarat dalam seleksi penerimaan Polri. Jadi faktor-faktor ini saya lihat atau saya review dari seleksi penerimaan Polri kemarin ya, sebagai bayangan kepada para sobat sekalian untuk mengikuti seleksi-seleksi berikutnya. Oke, yang pertama yaitu terkait COVID. Ya, jadi dalam seleksi tahun 2021 ini, jadi setiap pelaksanaan tes para sobat sekalian atau para peserta yang mengikuti seleksi membawa surat keterangan bebas COVID. Apabila para sobat sekalian dinyatakan positif COVID, maka saat itu juga para sobat sekalian tidak bisa melanjutkan ke tes berikutnya, alias dinyatakan tidak memenuhi syarat. Jadi harap dijaga kesehatannya dalam mengikuti seleksi supaya dalam mengikuti masing-masing item tes tidak dinyatakan positif COVID. Karena kebetulan untuk tahun 2021 ini masih dalam keadaan pandemi. Apabila untuk tahun berikutnya masih dalam keadaan pandemi, kemungkinan untuk proses seleksinya juga sama ya dengan tahun 2021. Jadi para sobat sekalian harap dijaga kondisinya, kesehatannya agar terhindar dari COVID-19. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu para sobat sekalian atau para peserta biasanya kurang lengkap mempersiapkan berkas-berkas ya, berkas-berkas yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam seleksi penerimaan Polri yang sudah tertuang dalam surat pengumuman penerimaan Polri. Jadi biasanya setiap tahun sudah tertuang apa-apa saja persyaratannya dalam surat penerimaan Polri tersebut. Silakan dibaca baik-baik, diteliti baik-baik apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi ada yang mungkin tidak sinkron datanya antara KK, KTP, dan ijazah, itu silakan diperbaiki. Dan masih banyak lagi. Perhatikan juga umur, tinggi badan. Karena untuk hal tersebut kemungkinan bisa gugur saat rikmin awal atau pemeriksaan administrasi awal. Jadi diperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para sobat sekalian. Ya, kalau mau ikut tahun depan harap dipersiapkan dari sekarang untuk berkas-berkasnya sudah bisa dikumpulkan. Bagi yang ingin tahu apa saja berkas-berkasnya silakan dilihat di website penerimaan Polri, penerimaan.polri.go.id, atau bisa gabung juga di grup medsos Sobat Polisi Bali, yaitu di grup WhatsApp maupun grup Telegram. Di sana ada, silakan para sobat sekalian bisa saling sharing, bisa meminta petunjuk, bisa meminta apa saja syarat-syarat penerimaan Polri untuk tahun 2021 ini untuk bayangan tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk berkas ini mungkin kelihatan sepele tapi bisa menggugurkan. Jadi ada banyak berkas yang harus para sobat lengkapi untuk seleksi ini. Perhatikan ya apa data-datanya supaya sinkron antara orang tua yang ada di KK, berapa lama sudah domisilinya, ya, terus apakah ada yang masuk atau keluar di KK tersebut, harap diperhatikan baik-baik. Kemudian saran saya juga, karena ada persyaratan domisili, bagi KK-nya ada yang diganti atau dirubah, terkait mungkin ada anggota keluarga yang masuk atau keluar, atau ada data nama yang dirubah, harap para sobat sekalian mengcopy KK yang lama sebelum dilakukan perubahan sebagai bukti nanti apabila para sobat sekalian dicek lamanya domisili di tempat tersebut. Jadi ada pegangan ya, jadi nanti para sobat sekalian bisa memperlihatkan bahwa para sobat sekalian sudah memenuhi syarat domisili tersebut dari KK lama tersebut sebelum dilakukan perubahan. Faktor berikutnya itu kurang mengetahui kondisi kesehatan dari para sobat sekalian. Nah, untuk hal ini para sobat sekalian bisa melakukan check up ya, check up bisa tanya ke rumah sakit Bayangkara terdekat untuk mengetahui informasi terkait check up tersebut. Nah, bisa juga tidak melakukan check up apabila para sobat sekalian merasa dirinya sudah sehat atau sudah tidak ada kendala terkait kesehatan para sobat sekalian. Bisa saja, tapi kalau saran saya untuk memastikan kondisi kesehatannya, silakan lakukan check up. Mungkin ada yang merasa matanya agak buram, apalagi buta warna. Kalau buta warna sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Kemudian ada yang merasa kakinya saya X atau O. Jadi ada toleransi misalnya 5 cm ya untuk kaki X atau O. Dan juga ada hal-hal lain yang perlu diperiksa ya terkait gigi, telinga, kulit, mata, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada namanya cek lab ya. Jadi para sobat sekalian check up untuk kesehatan itu bisa langsung juga dengan cek labnya sehingga bisa tahu kondisi yang ada di dalam tubuh para sobat sekalian ya dari segi laboratorium. Nah, untuk check up tersebut termasuk dengan check up
kondisi kesehatan jiwa para sobat sekalian ya, karena nanti di Rikes 2 itu ada pemeriksaan atau tes kesehatan jiwa. Dan juga nanti silakan para sobat sekalian juga bisa check up ke psikolog terkait kondisi psikis para sobat sekalian. Nanti juga dalam tes psikologi tahap 2 itu ada namanya wawancara psikologi. Ya, di situ juga akan dilihat kondisi psikis dari para sobat sekalian. Faktor berikutnya itu kurangnya para sobat sekalian belajar dan berlatih, baik itu untuk materi akademik, psikologi, PMK, dan jasmani. Nah, di situ para sobat sekalian bisa belajar dari YouTube itu banyak, kemudian bisa juga untuk mengikuti dari les-les yang ada di daerah para sobat sekalian. Silakan, itu ada pilihan di tangan para sobat sekalian. Jadi itu untuk belajar dan berlatih itu bisa disiapkan dari sekarang. Terutama bagi para sobat yang ingin mempersiapkan akademik psikologinya dari sekarang bisa dilihat di YouTube. Terutama di YouTube Polisi Bali juga sudah ada, sempat saya tayangkan atau saya buat konten tentang tes akademik psikologi, PMK, dan jasmani. Silakan dilihat saja di channel YouTube ini, sudah lengkap. Atau kalau ada yang mau les juga terkait kesiapan tes akademik psikologi dan jasmani, silakan ya. Silakan para sobat sekalian les di tempat yang para sobat sekalian percayai. Kemudian faktor yang terakhir yaitu para sobat sekalian tidak mengetahui bobot di masing-masing item tes, terutama item tes yang menentukan ranking para sobat sekalian ya, karena dalam seleksi ini ada 2 kali perankingan, yaitu perankingan saat menuju Rikes 2 atau sidang menuju Rikes 2, dan perankingan saat sidang akhir nanti yang menentukan para sobat sekalian lulus terpilih atau tidak. Nah, bobot ini yang para sobat sekalian harus ketahui, karena dalam seleksi penerimaan Polri untuk menentukan ranking itu ada 3 item tes, yaitu tes akademik, tes psikologi, dan jasmani. Itu masing-masing untuk akademik bagi Bintara Polri itu 40%, kemudian psikologi itu 35%, dan jasmani itu 25% ya untuk Bintara Polri. Kalau Tamtama itu kebalikannya. Jadi jasmaninya 40%, psikologinya 35%, dan akademiknya 25%. Untuk perhitungannya bagaimana juga sudah ada di channel ini. Silakan para sobat sekalian lihat bagaimana menentukan penilaian atau menentukan ranking dalam pembobotan nilai untuk sidang menuju Rikes 2 dan sidang akhir. Ya, silakan para sobat sekalian lihat di channel ini, sudah saya sertakan dengan simulasi perhitungannya. Bagaimana nilai akademik yang rendah atau psikologinya rendah untuk menaikkan ranking itu bagaimana. Itu sudah juga saya jelaskan di channel ini. Jadi silakan para sobat sekalian lihat video-video yang ada di channel ini untuk memberikan gambaran kepada para sobat sekalian dalam mengikuti seleksi di tahun-tahun berikutnya. Untuk bobot ini terlihat sepele, namun bisa menentukan nasib para sobat sekalian di sidang akhir nanti. Karena ada orang yang berpikir yang penting setiap item tes itu saya lulus, namun saat penilaian akhir atau saat sidang akhir ternyata setelah di ranking itu rankingnya ada di bawah. Misalnya dalam psikologi ada yang mendapatkan nilai 62, itu sebenarnya berada di nilai di bawah ya, karena nilai batas lulus untuk psikologi itu adalah 61. Kalau 62 itu masih di bawah. Jadi saran saya kalau untuk psikologi itu bisa 70 atau 80 ya. Jadi kalau bisa carilah nilai yang atas, jangan cari nilai yang bawah ya. Nilai yang bawah, nilai yang mepet dengan nilai batas lulus di masing-masing item tes. Jadi silakan para sobat sekalian pelajari, pahami bobotnya bagaimana agar nilai para sobat sekalian saat sidang menuju Rikes 2 maupun sidang akhir nanti bisa berada di peringkat-peringkat atas, sehingga bisa dinyatakan lulus terpilih nanti dalam sidang akhir. Itu kurang lebih beberapa faktor yang bisa saya sampaikan kepada para sobat sekalian sebagai gambaran dalam seleksi ini ya, seleksi kemarin untuk para sobat sekalian persiapan dalam seleksi berikutnya. Jadi semoga bisa membantu, semoga bisa memberikan gambaran kepada para sobat sekalian sehingga tahun-tahun berikutnya para sobat sekalian bisa lulus terpilih. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu 813.